Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Publik kelas Pendidikan Ekonomi B21 akan menjelaskan mengenai penentuan harga barang publik yang beranggotakan Anggi Emalia Putri dengan NIM 7212141002, Silviana Nasution dengan NIM 7212441009, Ulfa Nabilah Azizah Manurung dengan NIM 7211141003. A. Upaya untuk menutupi defisit pemerintah akibat pengadaan barang publik. 1. Pajak untuk menutupi defisit. Defisit pemerintah dalam memproduksi barang publik sebesar OX2 dapat ditutup dengan pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila pajak yang dikenakan pada masyarakat adalah jenis pajak yang dikenakan dalam jumlah yang sama pada setiap orang, maka tidak ada masalah dari segi efisiensi karena pajak ini tidak mempengaruhi perilaku masyarakat, hanya menimbulkan efek pendapatan tetapi tidak ada efek substitusinya. Akan tetapi, pajak ini bertentangan dengan prinsip kemampuan membayar pajak. Apabila defisit pemerintah ditutup dengan pajak pendapatan, maka dari segi kemampuan membayar pajak pendapatan bersifat adil, tetapi pajak pendapatan menimbulkan efek pendapatan dan efek substitusi yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen, sehingga pajak tersebut dikatakan tidak efisien. 2. Pungutan untuk menutupi defisit. Lebih adil apabila defisit perusahaan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan negara ditutup dengan perusahaan negara tersebut. Masalahnya, apabila jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi, maka output yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi daripada harga pada tingkat output yang efisien, yaitu pada MC sama dengan AR. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan negara yang bersangkutan dapat mempergunakan kebijaksanaan harga yang kurang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan harga di mana harga barang per unit sama dengan biaya per unit, atau TR sama dengan TC, penerimaan modal sama dengan biaya total. 3. Diskriminasi harga untuk menutupi defisit. Sistem pungutan di atas berbeda dengan diskriminasi harga. Sistem diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda. Seorang konsumen diharuskan membayar harga sebesar OH2 untuk unit terakhir barang yang dibeli, sedangkan untuk jumlah barang yang sebelumnya atau lebih kecil dari jumlah terakhir, ia harus membayar jumlah yang lebih besar sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil surplus konsumen. 4. Peraturan pemerintah untuk menutupi defisit. Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan negara. Pada umumnya, peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah harus sama dengan tingkat pengembalian modal pada industri-industri swasta lainnya, sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. 5. Teori second best. Seperti telah diketahui, suatu perekonomian akan mencapai efisiensi yang optimal apabila dalam bidang produksi dan konsumsi terdapat pasar persaingan sempurna. Dalam bidang produksi, ini berarti bahwa semua industri menetapkan harga sesuai dengan penetapan harga marginal. Apabila argumen di atas dikembangkan pada bentuk pasar lainnya, maka alokasi sumber yang optimal tetap akan terjadi apabila semua industri menetapkan harga
sebesar biaya marginalnya atau marginal cost pricing, atau di mana AR sama dengan MC. Dalam hal ini, perusahaan negara juga haruslah menetapkan harga berdasarkan biaya marginal sehingga tercapai efisiensi penggunaan sumber ekonomi. 6. Penentuan kapasitas produksi dan harga backload. Sebelum melakukan suatu investasi untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu, masalah yang timbul adalah menentukan berapa kapasitas produksi yang ingin dipasang. Oleh karena itu, apabila suatu jenis mesin dengan kapasitas tertentu telah dipasang, maka produksi maksimal dibatasi oleh kapasitas produksi. Tingkat produksi pada kapasitas penuh sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga harga berfungsi untuk mengatur jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam menentukan kapasitas produksi, terdapat perbedaan antara keputusan yang diambil oleh investor swasta dan keputusan yang diambil oleh perusahaan negara. Dalam mengambil keputusan investasi, pihak swasta hanya mementingkan efisiensi, sedangkan pada perusahaan negara haruslah diperhitungkan efisiensi sosial, sehingga timbul suatu pertanyaan seberapa kapasitas perusahaan negara yang optimum. B. Penentuan harga barang-barang publik. Ada beberapa jenis barang publik yang ditetapkan harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar karena prinsip pengecualian atau exclusion principle dapat dilaksanakan, tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktek. Misalnya, pada kasus jalan yang sebelumnya untuk setiap penggunaannya dapat dikenakan pajak, akan tetapi dengan alasan tidak praktis, hal tersebut tidak dilaksanakan karena adanya pajak jalan dapat menyebabkan arus lalu lintas berkurang apabila arus lalu lintas sebelumnya belum mencapai titik optimum. Sebagai akibat, adanya pajak atas penggunaan jalan akan menyebabkan penggunaan jalan raya akan menjadi semakin tidak efisien. Penggunaan jalan yang kurang dari optimum dikatakan tidak bersaing atau non-rival, karena tambahan penggunaan jalan oleh seorang pemakai jalan tidak memperlambat arus lalu lintas, atau tidak akan mempengaruhi pemakaian jalan lainnya. Dalam situasi seperti ini, akan kurang tepat apabila pemerintah mengenakan pajak atas penggunaan suatu jalan yang tidak atau belum mencapai titik optimum. Lebih-lebih lagi, apabila pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya apapun juga untuk pemeliharaan jalan tersebut, seandainya pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan jalan, maka pemakai jalanlah yang harus dikenakan pungutan berdasarkan biaya marginal yang dikeluarkan pemerintah. Kasus permasalahan pada penentuan harga barang publik. Salah satu perusahaan daerah air minum yang bergerak dalam penyediaan air kepada masyarakat adalah PDAM Kabupaten Buleleng. PDAM Kabupaten Buleleng adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika nomor 208 sebagai distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik, PDAM dituntut untuk tidak membebani masyarakat sehingga tarif air yang ditetapkan PDAM tidak boleh membebani pelanggan. Namun di samping fungsinya sebagai unsur pelayanan publik, juga tidak lepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Diperlukan dana yang cukup untuk membiayai investasi dan pengelolaan sarana air minum sehingga PDAM Kabupaten Buleleng mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. PDAM Kabupaten Buleleng memperoleh pendapatan penjualan air minum yang dihitung berdasarkan besaran air minum yang dikonsumsi oleh pelanggan dan tarif air minum yang berlaku. Saat ini PDAM Kabupaten Buleleng menaikkan tarif dasar air minum yang merupakan implementasi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 45 tanggal 28 November 2014 tentang penetapan tarif air minum PDAM Kabupaten Buleleng. Sehingga pelayanan yang diberikan harus lebih maksimal kepada pelanggan serta juga untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan yang semakin meningkat. Namun, kenaikan tarif ini tidak diperkenankan melebihi standar keterjangkauan yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum. PDAM Kabupaten Buleleng selain bergerak di bidang jasa pelayanan juga merupakan perusahaan industri yang mengolah air baku menjadi air siap minum yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1999. Dalam perusahaan industri terjadi proses produksi yaitu pengolahan bahan baku menjadi barang jadi di mana dalam proses tersebut diperlukan biaya-biaya produksi baik berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, serta biaya overhead pabrik. Biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut merupakan harga pokok produksi yang harus diperhitungkan secara tepat dan benar karena harga pokok produksi tersebut adalah dasar penentuan harga jual dari suatu produk yang dihasilkan. Harga jual yang ditetapkan perusahaan biasanya ditentukan pada tingkat tertentu yang mencakup biaya produksi dan tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan target laba merupakan tingkat laba yang diinginkan perusahaan dari kegiatan operasinya. Perhitungan biaya produksi dan penetapan harga jual produksi yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dan harus diperhatikan bahwa kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan mengetahui unsur-unsur biaya yang harus diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka dapat diketahui besarnya harga pokok penjualan. Selama ini, PDAM Kabupaten Buleleng dalam menentukan harga pokok produksi membebankan biaya-biaya produksi ke dalam biaya langsung, yaitu biaya sumber atau produksi dan biaya pengelolaan. Untuk itu, diperlukan adanya perhitungan harga pokok produksi yang bermanfaat untuk mendukung persiapan menuju arah profesionalisme seiring dengan tuntutan untuk memperoleh air bersih dengan kuantitas dan kualitas serta pelayanan yang memadai. Harga pokok produksi air per yang dihasilkan oleh perusahaan adalah 1.204, sedangkan menurut teori dengan menggunakan metode full costing, harga pokok produksi air per adalah 951. Hal tersebut menjadi karena perusahaan membandingkan antara biaya produksi dengan unit air mineral yang dijual. Sedangkan menurut teori dalam menghitung harga pokok produksi dilakukan dengan cara membandingkan biaya produksi dengan jumlah produksi, sehingga harga pokok produksi air menurut perusahaan memiliki selisih lebih 246. Harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah sebesar 1.904, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 700, yaitu 1.904 dikurang 1.204. Namun, apabila perusahaan menggunakan harga pokok produksi menurut teori, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 925, yaitu 1.904 dikurang dengan 951. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi apabila penentuan harga pokok produksi disesuaikan dengan teori yang ada, yaitu dengan menggunakan metode full costing secara benar. Seperti yang kita ketahui, bahwa harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah sebesar 1.904, namun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 45 Tahun 2014, harga jual yang harusnya ditetapkan perusahaan adalah 972, sehingga selisih keuntungan yang diterima perusahaan adalah 967.
PDAM Kabupaten Buleleng adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Seperti halnya perusahaan industri lainnya, perusahaan industri ini memiliki kegiatan memproduksi bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, atau dalam hal ini adalah produksi air bersih. Pada PDAM Kabupaten Buleleng, dalam perhitungan harga pokok produksi mengklasifikasikan biaya atas dasar fungsi pokok. Biaya usaha dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan demikian, penentuan harga pokok produksi yang sebaiknya digunakan perusahaan adalah perhitungan menurut teori dengan menggunakan metode full costing secara benar dan sesuai dengan kebijakannya. Karena dengan menggunakan metode tersebut, keuntungan yang nanti diterima perusahaan akan lebih tinggi.